min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Akan ada orang yang dia masuk Ramadan, dia tidak dapat apa-apa melainkan cuman lapar dan dahaga. Nanti akan ada di antara kita-kita ini yang tidak dapatkan apa-apa ketika masuk Ramadan melainkan cuman lapar dan dahaga saja. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang ketika memasuki Ramadan dia cuman lapar dan dahaga aja? Yaitu orang yang masuk Ramadan tapi tidak selesai urusannya dengan manusia. Tidak selesai urusan memaafkannya dengan manusia. Maka saya sering bilang kepada jemaah, kurang-kurangi berbuat salah dengan manusia. Karena kalau kita salah dengan manusia, nggak selesai dengan sholat sunat tasbih, nggak akan selesai dengan sholat sunat taubat, nggak akan selesai dengan puasa Daud, puasa Senin Kamis, nggak selesai. Karena urusan dengan manusia hanya bisa selesai ketika kita meminta maaf kepadanya. Dan ingat, hanya ada dua tempat kita minta maaf kepada manusia kalau kita salah. Yang satu, kita minta maaf di dunia. Yang kedua, kita mencari dan meminta maaf di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti kita akan cari orang-orang yang kita zalimi, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita jahati, orang-orang yang kita fitnah. Kita cari dia tak pakai baju, matahari sejengkal di atas kepala. Bagaimana cara mencari orang di padang mahsyar? Mencari orang di pasar kaget aja pening kepala kita. Jadi selesai kalau urusan kita di dunia, kalau kita salah kita minta maaf. Tapi saya pernah sampaikan bahwa kalau minta maaf kepada Allah silakan dibuka aib kita. Tapi kalau minta maaf kepada manusia, tutup aib kita, jangan buka. Kalau minta maaf kepada manusia kan buka, kepada Allah buka. Contoh, ya Allah maaf ya Allah, tadi pagi saya nyeri uang suami ya Allah, sikit kok ya Allah. Dengan Allah tuh buka saja. Ya Allah maaf ya Allah, kata Pak Ustadz kalau ketemu uang di jalan taruh ke masjid. Tadi saya ketemu uang di jalan ya Allah 20.000, udah mau jalan ke masjid lewat salah lawa atau balik salah ya Allah. Kalau dengan Allah tuh buka saja, tidak ada masalah. Tapi kalau minta maaf kepada manusia, tutup aib, jangan buka. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf. Titik. Tidak boleh sebut aib kita. Bu, saya minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Kemarin saya jalan dengan suami ibu 3 malam. Jangan berkelahi nanti. Manusia itu tidak sama dengan Allah. Bu, saya minta maaf ya. Kenapa tuh? Kenapa? Tidak ada. Pokoknya salah khilaf, saya minta maaf. Titik, gitu aja. Ya, titik gitu aja. Ngapa tuh? Tidak ada, maaf aja lah. Karena ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama aib kita, kedua aib orang lain, yang ketiga aib orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita salah segera minta maaf dan jangan bikin salah lagi kepada manusia. Karena itu sangat mengerikan. Ini saya mau ceritakan sedikit. Salah dengan manusia itu gampang aja. Suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah. Orang itu pendek, boleh, tasalik, padek, iduk, Yahudi boleh. Aisyah ini merasa nengok orang ini lucu. Lalu Aisyah ngomong kepada Rasul, ya Muhammad ta'al, kesini Muhammad. Ada apa Aisyah? Unsur ya Muhammad, inna udahik. Tengok Muhammad, tu orang lucu betul. Lalu apa kata Muhammad? Uskuti ya Aisyah. Diam kau Aisyah. Ngapa pula diam Muhammad? Kan betul dia lucu. Apa pula salah aku kata Aisyah. Apa kata Muhammad? Kau ceritakan saudaramu. Walaupun betul, tapi kan dia nggak suka diceritakan. Maka itu termasuk ghibah. Walaupun betul. Lalu Aisyah bertanya, apa batasan ghibah ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau ngangguk saja itu sudah gosip. Tidak usah cerita, ngangguk aja lah akan naik awak. Ada orang cerita, saja ibu tu misalnya, semenjak suaminya pergi banyak anak bujang depan rumahnya. Astagfirullahaladzim, ya pula ya. La ilaha illallah, ya pula ya. Dah, minta maaf kepadanya atau nanti cari di padang mahsyar. Kurangi mengangguk-ngangguk kalau orang cerita sama kita. Tidak boleh. Jadi saya pesan sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu harus bisa menolak setiap orang yang cerita sama ibu. Menolaknya dengan cara mendatangkan imbal balik yang positif. Contoh, misalnya kemarin teman saya ada curhat. Nel, iya,
Saya vaksin, sudahlah ngantri dokternya pamerang lagi katanya. Kalau saya bilang iyo yo, dah kanai saya. Nanti saya cari dokter pada Masyar. Untung saya bisa tolak dengan cara, udahlah dokter tuh capek tuh suntak suntik pagi siang malam. Udah capek dia itu. Kalau kamu jadi dokter tuh mungkin lebih parah lagi pada dia. Oh iya juga yo, harus digitukan biar nggak jadi gosip. Paham? Jangan asal-asal mengganggu-ganggu aja. Saya nyetir, teman saya di sebelah. Datang bapak-bapak bawa motor, shung, laju. Teman saya langsung ngomong, "Ndak banget tuh apa teman?" Kalau saya mengganggu, oh iya yo, dah. Saya cari bapak tuh di Bang Masyar. Kenapa di Bang Masyar? Karena kita ndak kenal. Kalau kita kenal tinggal maaf lahir batin, ndak kenal. Iya dong. Tuh orang pendek bule padeh tadi ndak kenal kok Aisyah. Lalu saya biasanya akan timpali dengan cara, udahlah bapak tuh buru-buru, kan ndak apa-apa gitu, heboh kali pun harus digitukan. Ya. Makanya tadi kan saya bilang agak ragu saya menyampaikan, tapi ndak apa-apa lah, namanya belajar. Karena biasanya kalau saya sampaikan ini cuma tegang semua. Kemarin saya banyakkan dulu contohnya biar lebih paham. Kemarin ban mobil saya bocor depan masjid. Jadi masuk paku separuh. Si malakama. Kalau saya bawa masuk pakunya. Kalau saya cabut tidak sanggup saya. Akhirnya saya minta tolong orang depan masjid, bantu Pak. Lah capek kami nangkap ngambil paku, datang orang naik motor lewat ngomong. Ngapu tuh Bu? Iko ban masuk paku Pak. Oh cabutlah pakunya tuh. Iko bawa ke bengkel. Tapi jangan bengkel simpang tuh nah. Ada ajak tuh doh saya. Kalau saya mengganggu iya Pak lah kena saya. Untung saya tak mengganggu. Saya cuma bilang itu nasi kurang aja batang dalam mak Pak. Jangan-jangan pesan bobe koelok. Harus bisa kayak gitu. Kalau ibu nggak bisa, dosa aja semuanya. Atau jangan banyak bicara. Tetap itu mengiyakan. Jadi ibu tidak boleh menangkap hal-hal yang buruk dalam kepala kita. Itu harus dibiasakan. Paham nih maksudnya ini? Pokoknya gosip itu adalah menceritakan yang menceritakan betul-betul jelek tapi kenyataan. Kalau nggak kenyataan fitnah, dua-duanya dosa. Kalau menceritakan yang baik nggak gosip. Misalnya ibu bilang Ustazah Nela tuh kece yo. Itu nggak gosip tuh. Itu nggak gosip itu. Oke? Tapi kalau yang buruk itu gosip. Contoh, ibu diajak anak ibu makan ke pecel lele. Ma makan situ ya ma. Dia tidak lama, aduh tapi apa rasanya. Sekarang saya tanya itu gosip nggak? Gosip, kan kenyataan. Kalau ternyata itu enak jadi fitnah. Paham nih? Dia nggak jadi gosip kalau ibu langsung ngomong ke orangnya, Bang, jadi yang jangan ayam tuh le bang, nggak lama doh. Kalau itu baru dakwah namanya. Kalau ngomong di belakang gosip. Terus gimana Ustazah? Kan ada cara lain. Jangan izinkan pikiran dan lidah kita ngomong yang tak baik. Ma makan situ ya ma. Mama lagi pengen itu nak, bisa kan? Bisa. Mama lagi pengen itu aja lah ma. Tapi mama lagi pengen itu enak, itu boleh. Karena kita sebut kelebihan yang itu tanpa menyebutkan kekurangan yang ini. Paham nih? Ada yang protes nggak? Kadang-kadang kalau diajak makan kawan-kawan itu selalu bilang di situ nggak enak, tapi kita selalu bilang menurut saya restoran itu nggak enak, menurut saya pribadi, tapi menurut komentar ibu juga nggak perlu. Nggak perlu buat apa? Kadang-kadang diajak rame-rame gitu kan. Buat apa? Nggak ada mah. Kecuali tujuan ibu diminta oleh orang restorannya untuk buat testimoni, berikan tanggapan, berikan masukan, kasih bintang 2 atau bintang 5. Itu untuk mencari solusi, dakwah, nggak ada masalah. Kalau ngomong-ngomong di belakang, tetap gosip. Ini udah di depan mata aja pecel lele itu udah dimakan, sempat juga ngomong tepuk apa rasul lalu aja.
Sudahlah tak bersyukur, mau gosip lagi. Saya itu pengen jemaah saya itu ngomongnya yang baik-baik aja. Nggak perlu hal-hal kayak gitu diomongin. Nggak perlu. Kan Ustadz sering ceramah kan? Apa kata Pak Ustadz? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Kita tahu itu kan semua. Cuman contohnya aja yang kurang tahu. Ah, itulah contohnya tuh. Pulang pesta. Tapuapo lau. Nggak lama kali yo, jalan aja. Carilah tukang masak pesta tuh. Berkomentar kan pula pengantin yo, pengantin tapuapo alis bengkok ala kan nailo tukang hias pengantin. Pengantin lah kan nai pula. Datang lo kawan, aduh di situ tuh ada anjaknya do ala kan nailo orang cela ya. Carilah semua di padang mahsyar kalau nggak sanggup minta maaf di dunia. Itu sebab tidak boleh kita tuh ngomong yang tidak baik. Ngomong yang baik-baik aja, kalau enggak diam. Itu maksud hadis itu. Cuma selama ini kurang dicontohkan aja. Saya banyak-banyak contoh ini ya, supaya kita bisa memahaminya gitu. Termasuk ngomongin Pak Ustadz. Kemarin ini mama saya udah izin sama mak saya, pokoknya apapun di rumah ini saya sampaikan keluar kalau bisa jadi contoh, kata dia. Mak saya kemarin udah ikut pengajian. Kenapa mak udah ikut pengajian sore ini? Orang pengajian tuh di masjid. Kalau itu ustaz datang tepu apa kaji, lain ujuang lain pangkah. Anda mau tiwak doang ni. Mak udah mak, mama menceritakan Pak Ustadz itu mak, besok pas penutupan mama harus datang menmaafkan batin mak, tak boleh begitu mak. Apa pula salahnya? Memang ada Ustadz yang tak apa-apa, memang ada yang mantap katanya. Jadi caranya tuh gini, kan biasa aja kan, secara fitrah ibu lebih suka dengan Ustadz yang ini daripada yang ini kan gitu. Ibu lebih suka dengan Ustadz B daripada Ustadz A. Kalau ibu mau bicara, ibu tak boleh menyebutkan kekurangan Ustadz A. Yang ibu boleh sampaikan hanya kelebihan yang B saja. Aku Ustadz suka dengan Ustadz yang B itu lagi, orangnya ganteng, spike rambutnya putih kayak Spiderman, ceramahnya mantap, jaleh. Itu boleh. Tapi menyebutkan kekurangan yang A nggak boleh. Tetap nggak boleh kecuali ibu ketua majelis taklim. Kecuali ibu dimintai pendapat oleh majelis taklim dalam majelis. Kira-kira Ustadz itu gimana bu? Nggak suka. Untuk mengambil keputusan tentang Ustadz boleh. Tapi kalau dicerita di jalan pulang, tepat apa gaji Ustadz dah tetap gosip. Kalau untuk nyari solusi nggak ada masalah. Kan saya udah bilang kalau untuk nyari solusi nggak masalah. Ayo gimana Pak Ustadz nggak ngerti bu kan gitu kan kita ngomongnya ke ketua majelis taklim kan. Kan itu untuk nyari solusi. Tapi kalau ngomongnya sambil jalan pulang nggak ngerti wah Ustadz ngantuk semua di boehan. Tunggu dulu. Oke. Tapi sebelum saya sampaikan, ibu tahu kan definisi gosip kan? Gosip itu menceritakan yang buruk tapi benar. Benarnya bikin ngantuk, benarnya entah apa kita ceritakan, itu kan gosip. Tapi ternyata dia bagus, kita bilang jelek, itu fitnah. Gosip itu kan? Gosip. Kecuali untuk nyari solusi. Caranya sabar. Sebenarnya tahu, cuma kurang dicontoh-contohin aja, kurang. Kemarin ada jemaah saya yang bertanya dan pertanyaannya itu menarik. Saya Ustazah makan di satu tempat rumah makan. Saya izin ke kamar mandi, saya tengok ternyata orang yang dapurnya itu saya nampak cah kangkung itu cacah-cacahnya aja langsung masuk kuali tanpa dicuci. Lalu saya ngomong sama anak cucu saya, jangan makan situ lendak, ada dicuci kangkung tuh doh. Jadi situ lendak ada dicuci kangkung ada. Betul nggak Ustazah? Tetap salah. Karena kita buka aib dia. Kecuali kita ngomong sama dia, bang kok nggak dicuci bang?
Bang cuci lah dulu bang. Tapi kalau ke anak cucu tetap salah. Terus gimana? Gimana saja? Gimana caranya? Saya sudah pernah ngalamin itu. Saya pernah makan ayam di satu rumah makan. Pas saya buka kulitnya, belatung di dalamnya. Tapi kita tidak boleh ngomongin itu ke orang, itu aib. Kan kita harus jaga aib manusia. Saya cuma panggil orang yang tukang anterin tadi, bang sini bang. Apa? Bang, ini ada belatung bang. Jangan sampai orang yang nengok nih. Untung saya nengok. Bersihkan lagi, hati-hati kalian. Oh iya bu, maaf bu, iya bu, maaf bu, maaf bu. Maaf ketidaknyamanannya bu. Tapi kalau saking banyaknya belatung kan saya juga takut akhirnya keluarga saya makan di sana. Saya cuma ngomong gini di grup WA. Keluargaku jangan lagi makan di situ. Kan heboh. Kenapa? Bilang dulu kan gitu kan. Saya nggak bisa jelaskan. Itu aib orang. Yang penting jangan lagi makan di sana. Oke. Ada jemaah protes. Nanti bikin orang penasaran. Kalau bikin orang penasaran nggak masalah daripada berbuat dosa menyebutkan aib orang. Memang sangat tidak boleh kita buka aib orang. Tidak boleh. Menceritakan orang tidak boleh. Kita ini tempat salah dan lupa, betul ya. Manusia ini al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Ini maaf nih. Kalau ada teman kita yang salah, dia khilaf, dia punya kesalahan, bu, kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Kita nggak bisa mengajak dia ke jalan yang benar. Minimal jangan mempersulit hidupnya dengan menceritakannya. Ini ngajak kepada kebaikan nggak bisa, menasihati nggak bisa, mempersulit hidupnya pula dengan menceritakannya. Nggak boleh. Kalau nggak bisa menasihati, minimal membantu dia dengan diam. Oke, tegang semua. Caranya gimana? Oke. Satu, kalau ada orang yang kita pernah salah, kita kenal, catat namanya, segera minta maaf. Pakai telepon, pakai WhatsApp, video call, DM, inbox, telepon. Tapi jangan sebutkan kesalahan kita. Cukup mohon maaf lahir dan batin saja. Dua, kalau dia orang yang kita tidak kenal dan kita pernah menceritakan dia, tidak ada kifaratnya, tidak ada jalan keluarnya. Caranya cuman satu-satunya dengan memperbanyak amal ibadah kita, supaya bisa meringankan beban dosa kita. Mana ada dosa yang bisa diselesaikan dengan manusia melainkan dengan minta maaf. Orangnya nggak ada, perbanyak dengan ibadah biar dia bisa menutupi keburukan kita. Yang ketiga, berhenti mengulangi, mengomentari hal yang bukan menjadi bagian dari urusan kita. Karena kalau sesuatu komentar itu jelek, dia akan jadi gosip. Dan ingat, setan akan bekerja terus untuk membuat kita berdosa. Setan gak pernah berhenti untuk membuat kita terus berdosa. Kemarin ada jemaah saya cerita, Ustazah, saya gak sebut nama ya. Saya gak sebut nama. Saya cuma menanyakan hukum. Boleh gak atap rumah kita, atap rumah orang itu masuk ke jalan, sehingga cucuran atapnya itu kena ke jalan. Boleh gak Ustazah? Saya bilang gak boleh bu. Harus dibuat pipa ke bawah. Oh berarti gak boleh Ustazah? Tidak boleh bu. Oh saya nggak sebut namanya Ustazah. Oh berarti tidak boleh itu. Tidak boleh. Oh orangnya itu kalau Ustazah ceramah di tempat saya, dia selalu, Ustazah selalu parkir di rumah dia. Itu orangnya Ustazah. Jangan disapu ya, jadi orangnya. Ya Allah bu, ibu sebut orangnya. Begitulah setan bah. Dan niat dari awal tak sampai 1 menit disebutnya. Tahu saya jadinya. Ujung-ujungnya karena saya tahu saya lagi ceramah, mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu semua, hantu gitu lagi kan. Susah, repot kita dengan manusia ini. Kita nggak pengen ngomongin orang, diajaknya pula. Oke? Jadi nggak ada kifaratnya. Ibu perbanyak saja ibadah dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bisa ya? Oke, terakhir sedikit lagi. Oh, udah azan, udah mau azan. Terakhir ya itu tadi, kalau ada orang salah segera maafkan dia. Dan jangan ibu tanya kenapa, ngapa dulu, bilang dulu, disebutnya pingsan ibu nanti.
Maafkan saja. Ingat ya, salah orang bukan untuk dilupakan tapi untuk dimaafkan. Ibu udah maafkan kesalahan teman ibu, tenang saja, saya udah maafkan kesalahan dia. Tapi ketemu di pasar kaget, asal mau saya cucu juga matanya. Itu bukan maaf, itu lupa saja namanya. Maaf itu adalah seakan-akan kalau kita mau ketemu dia itu kita benar-benar tidak ada apa-apa. Maafkanlah karena ibu juga pernah salah kok, ibu juga pernah dimaafkan. Maafkanlah karena kita pengen tenang dan kita pengen bahagia. Dan kita nggak akan pernah tenang sebelum kita maafkan orang lain. Insya Allah kita menjadi orang yang mau meminta maaf dan mau memaafkan menjelang datang bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya. Mohon maaf waktu kita sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.